A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi niyamahu wa yukafiu masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sehat pula jasmani, sehat juga rohaninya, dan semoga kita semuanya bahwasanya apa yang kemarin saya sampaikan, apa yang kemarin saya utarakan, semoga menjadikan semuanya kita pembelajaran agar kita menjadi insan yang berguna, baik di mata manusia, baik juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya untuk saudara-saudaraku di dalam keluarga besar kita, persaudaraan setia di Merauke, mudah-mudahan kita tidak melupakan tentang ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh para guru kita, oleh para sesepuh kita, di mana ajaran itu ajaran tentang kerohanian. Kami di sini akan membahas siapa sih yang disebut manusia itu yang diberikan petunjuk, dan siapa manusia itu yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, kita akan melihat atau yang dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surat Al-A'raf di ayat 30 yang berbunyi, farigon hada wa farigon haqqo alaihimud dolalah inna humud takazuzi yasayatin aulia min dunillahi wasabuna annahum muktadun, yang artinya segolongan dia diberi petunjuk dan segolongan pasti atas mereka kesesatan. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung dari selain Allah, dan mereka mengira bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Itulah saudara-saudaraku, bahwa
bahwasanya di kehidupan manusia ini ada yang mendapatkan petunjuk, juga ada yang tidak mendapatkan petunjuk. Menurut pandangan umum atau pandangan syariat, itu banyak orang yang mengira, banyak orang yang menyangka bahwasanya mereka yang rata-rata itu sudah mendapatkan. Menurut pandangan jasmaniah ini atau pandangan jasad, itu ada 4 golongan manusia. Yang pertama yaitu baik menurut manusia tetapi jelek menurut Allah. Yang kedua, baik menurut manusia tetapi di mata Allah itu juga baik. Untuk golongan yang ketiga, jelek di mata manusia tetapi di mata Allah itu baik. Dan yang golongan keempat, jelek di mata manusia juga jelek di mata Allah. Di situ kita bisa meraba diri kita sendiri bahwasanya kita ini tergolong di mana. Banyak tidak disadari oleh umat manusia ini tentang kerohaniannya, apakah sudah baik di mata manusia, apakah sudah baik di mata Allah. Kita sendirilah yang harus membagusi tentang kerohanian kita. Saudara-saudaraku rahimakumullah, menurut pandangan jasad atau bisa dikatakan menurut syariat, jika diri kita itu merasa saya ini paling alim, bahwa merasa saya ini paling punya pangkat, punya jabatan, merasa tingkatannya tinggi, merasa kalau tidak ada saya semuanya tidak jalan, merasa itulah yang mengakibatkan tutupnya hati, yang mengakibatkan kita masih mengikuti atau masih mengimami nafsu-nafsu basariah kita. Saudara-saudaraku rahimakumullah, bahwasanya hal seperti itu
kalau di mata Allah itu masih dicela bahwa dirinya hamba ini yang melakukan segala-galanya, yang punya pangkat itu saya, yang paling ngerti ilmu itu saya. Itu bisa dikatakan yang namanya kita masih menyekutukan Tuhan. Bahwasanya kita ingat bersama, dosa yang paling besar itu adalah bukan dosa jasad ini yang melakukan mungkin saja pembunuhan, yang mungkin saja melakukan zina, yang mungkin saja melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Tetapi sejatinya dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Tuhan, dosa menduakan Tuhan, bahwasanya yang semua berperan, yang semua punya ilmu, itu hambanya yang merasa bisa, itulah termasuk menyekutukan Tuhan. Kalau dipandang lewat basiroh kita, atau kalau dipandang lewat hati kita ini, itu artinya apa? Hati ini belum bersinar, saudara-saudaraku. Kenapa masih belum bersinar? Ya karena kotoran-kotoran hati ini, kotoran-kotoran di dalam jiwa ini, kita masih mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti langkah-langkah hawa nafsu, sehingga kalau bukan aku yang segala-galanya tidak bisa. Itu si hamba mengatakan demikian. Itu termasuk syirik kofi atau syirik halus yang dilakukan oleh hati seorang manusia kebanyakannya. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan manusia berbudi luhur, tahu dan benar dan salah, walaupun kita ilmunya tinggi, walaupun pengikut kita banyak atau jamaahnya ribuan, walaupun kita seolah-olah itu sudah paling punya pangkat yang tinggi, tetapi manakala hatinya belum dibersihkan dan tatkala hatinya masih mengikuti langkah-langkah setan dan merasa dirinya hamba itu yang segala-galanya, saya pastikan hati ini tidak akan pernah bersinar. Saudara-saudaraku rahimahullah, jika kita sebagai manusia tidak mulai membersihkan dari sekarang, tidak mulai kita membenahi kerohanian kita, mau sampai kapan hati ini bisa bersih? Mau sampai kapan bisa dikatakan hati bersinar? Mau sampai kapan kita bisa dikatakan bisa menjadi manusia berbudi luhur, tahu dan benar salah, kalau diri kita tidak mengerti ilmunya, kalau diri kita mengabaikan tentang ajaran-ajaran kerohanian yang pernah disampaikan oleh leluhur-leluhur kita? Akhirnya di lapangan, jika saat kita
memberikan kerohanian yang belum mengerti, ujung-ujungnya ke bawah pun, dan selanjutnya tidak mengerti pula. Saya katakan, bagaimana mungkin orang buta bisa menuntun orang buta? Bagaimana mungkin orang yang buta bisa mengarahkan kepada orang yang buta? Yang paling benar adalah orang yang sudah tidak buta itu bisa menuntun orang yang masih buta. Buta apanya? Bukan mata basariah ini, bukan buta mata di kepala kita ini, tetapi masih butanya hati kita, bahwa kita masih mengikuti langkah-langkahnya setan, masih mengikuti hawa nafsu kita. Contoh kecil, saya ini orang alim, saya ini merasa sudah tua, saya ini merasa yang sudah tahu segala-galanya, hingga terkadang saat ajaran yang benar datang itu tidak mau mendengarkannya, bahkan mungkin dianggapnya ini ajaran yang tidak baik. Akhirnya orang-orang seperti itu bisa dikatakan orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, atau bisa dikatakan orang yang disesatkan. Karena tatkala menerima ajaran yang baik, ajaran kerohanian, dianggapnya ini ajaran tak benar. Merasa dirinya hamba ini segala-galanya, inilah yang menjadi kotoran hati. Ibarat kata pohon, kalau seandainya kesenangan duniawiah ini, kalau seandainya nafsu kita ini, kalau dibiarkan sampai tua, pohon itu akhirnya mengakar, mendarah daging dalam diri kita. Sampai kapan itu kita bisa bersih? Sampai kapan itu bisa menjadi hati bersinar? Jika diri kita tidak mau memulai bahwa kita melakukan operasi besar-besaran, yaitu operasi hati kita ini supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ saudara-saudaraku, menurut pandangan syariat ya seperti itu. Apakah salah kita melakukan seperti itu? Saya katakan itu tidak salah. Yang namanya manusia itu pasti mengalami kesalahan dulu. Tapi kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Tuhan, nah tentunya kalau sudah mendengarkan, kalau sudah melihat, kalau sudah disampaikan, ya harus diikuti, dikerjakan, syukur-syukur diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus dipraktekkan. Itu kalau kita mau hati kita bersih. Jangan sampai seperti pohon tadi, kalau dibiarkan sampai besar, itu ujungnya mengakar dan sulit untuk dicabut. Saudara-saudaraku, rahimahullah. Seperti halnya nabi-nabi, rasul-rasul, termasuk rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW.
itu semuanya diperintahkan oleh Allah, mengajarkan baik laku kita yaitu syariat, juga mengajarkan laku hati kita yaitu hakikat sampai dengan makrifat. Seperti contoh zaman dulu, banyak ahli kitab seperti contoh Abu Jahal dan lain-lain sebagainya, itu bukan orang yang bodoh. Mereka itu ahli kitab, hebat ilmu, orang kaya, orang terpandang, tokoh masyarakat besar, pengikutnya jutaan manusia. Itu mereka hatinya tertutup karena tidak mau menerima ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah dimusuhi, bahkan Rasulullah akan dibunuh. Tidak beda dengan kita saat ini. Tatkala ajaran-ajaran benar, kebenaran ini disampaikan, mereka banyak yang menolak. Itu ajaran keluar dari ajaran, itu melenceng, itu tidak benar, itu tidak baik. Apa bedanya dengan Abu Jahal seperti itu? Kalau perilaku kita, hati kita masih kotor seperti itu, saudara-saudaraku, rahimahullah, bahwasanya seluruh nabi dan rasul itu mengajarkan ajaran itu. Dan kita sebagai manusia biasa ya harus mengikuti langkah-langkah beliau, mengikuti ajaran Rasulullah kita. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali lagi kepada Sang Maha Pencipta. Setelah bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta, hati ini bisa dikatakan baru bisa bersinar. Sinarnya terang hati, sinarnya rohani kita. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari ya harus dilakukan secara syariat, juga dilakukan secara hakikat. Walaupun secara jasad ini, secara badaniah ini, melakukan apapun aktivitas kita, entah itu bekerja, entah itu sedang di kantor, entah itu sedang kemana saja, itu silahkan. Tetapi hatimu harus condong bahwa segala-galanya itu bukan hamba yang berperan, tetapi kita bisa hidup ini atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa saya katakan, itu ada ahli hijab dan ahli suhud. Yang dimaksud ahli hijab adalah manakala diri kita ini merasa alim, diri kita ini merasa bisa, diri kita merasa tahu segala-galanya, yang taunya itu hamba, itu masih bisa dikatakan ahli hijab. Bagaimana dengan ahli suhud? Ahli suhud itu sudah tidak mengatakan, sudah tidak menyatakan, sudah tidak ada yang berbuat, semuanya yang berperan, semuanya yang berbuat, mutlak itu di dalam hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya maksud,
untuk menyebutkan lebih mudah, itulah hidup. Hidup di mana? Ya hidup di dalam diri kita, hidup di luar diri kita, semuanya yang berperan. Tatkala hati kita sudah seperti itu, bahwa semuanya yang berperan, semua yang menguasai, itu semuanya Tuhan, atau semua yang menguasai adalah Allah. Dalam laku kita sehari-hari, baru dikatakan hati ini baru bisa bersinar. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, bahwa ajaran kerohanian ini pernah disampaikan oleh leluhur-leluhur kita, karena disampaikan tidak secara gamblang, secara khusus, mungkin saja seperti itu, supaya adik-adiknya atau supaya kita semuanya itu mencari sendiri, supaya bisa mempelajari sendiri, supaya tahu artinya mencari atau caranya laku kita. Ya, itu tidak salah sebetulnya. Ya, tergantung kita sendiri bagaimana menyikapinya. Seharusnya kita yang belum tahu, ya harus ditanyakan, bagaimana sih Mas yang dikatakan hati bersinar ini sejatinya, yang bisa dikatakan hati bersinar ini hakikatnya seperti apa? Karena kebanyakan kita yang tidak tahu, ya asal jawab. Tapi bagi yang tahu, saya mohon dan saya minta tolong sekali lagi, ya, kasih tahulah kepada generasi kita penerusnya. Supaya apa? Supaya mereka tidak salah jalan. Supaya betul-betul mengerti bahwa hidup ini seperti apa. Yang dimana itu bisa innalillahi wa innalillahi raji'un dari Allah, supaya ruh kita ini bisa kembali kepada Allah sebelum kita meninggal dunia. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya hati bersinar ini setelah kematian jasad ini tidak ada yang namanya dihisab. Di mana tidak dihisab, kalau diri kita masih mengaku hambanya ini segala-galanya yang paling bisa, ya pasti itu dihisab. Karena ada uangnya, kalau ibaratkan dompet, itu dihitung. Tetapi kalau si hamba ini sudah bertajali mutlak, bahwa segala-galanya yang mengakukan, yang berbuat, yang berkehendak, itu adalah hanya Allah saja yang mampu. Ya tidak mungkin dihitung atau tidak mungkin dihisab, karena Allah sendiri yang melakukan semuanya. Ya. Makanya kenapa saya sampaikan seperti ini, ya mungkin saja agak nadanya agak keras sedikit, saya mohon maaf. Ya, karena semata-mata supaya rohani kita ini, supaya adik-adik kita ini betul-betul mengajari ilmu keesaan, apa yang dimaksud setia hati, setia lakunya hati ini, baik jasad maupun rohani. Bukan hanya jasmani saja yang selalu diolah, tetapi rohani kita tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, saudara-saudaraku, cukuplah saya yang menjadi korban. Jangan sampai generasi penerusnya yang menjadi korban. Cukuplah saya. Makanya dari itu, apa yang saya punya, apa yang saya tahu, apa yang saya kerjakan, itu saya ucapkan, saya kasih tahu yang sebenar-benarnya. Kan kita sendiri mengatakan berani karena benar, salah karena takut. Nah, karena ini ajaran benar, maka saya katakan.
seperti ulasan-ulasan video-video saya kemarin, ya seandainya panjenengan semuanya belum menyimak atau mengulas, silakan scroll mulai dari bawah sampai ke atas secara pelan-pelan. Nah, seandainya apa yang belum saya sampaikan, nanti saya akan sampaikan secara bertahap, karena membenahi, membetulkan rohani itu ya harus secara pelan-pelan, tidak seperti jasad ini. Mohon dimaklumi. Ya, jika ada pertanyaan pun bisa ditinggalkan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab supaya kita semuanya bisa dikatakan manusia yang mendapatkan petunjuk, dan supaya tidak dikatakan atau tidak menjadi manusia yang sesat. Itulah saudara-saudaraku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tatkala tadi di depan mungkin agak ada nada sedikit naik, tatkala ada omongan saya mungkin agak keras sedikit. Itu semata-mata bukan karena saya ini ingin terkenal, bukan semata-mata saya ini mengerti, bukan, karena semata-mata saya mencintai keluarga besar kita, supaya semuanya bisa baik dan benar, baik jasmani maupun rohaninya, supaya setelah kita meninggal dunia kita selamat di akhirat. Pertanyaannya, apakah adik-adik kita tidak boleh selamat di akhirat? Ya tentunya semuanya mengharapkan selamat. Untuk itu saya mengajak, saya menggugah kembali, saya mengingat kembali kerohanian apa yang disampaikan oleh leluhur-leluhur kita, yang mungkin selama ini hanya dipendam oleh beberapa orang. Akhirnya ke depan dan kesananya pun belum mengerti. Jadi sebelum saya akhiri, saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya jika memang saya agak keras sedikit, ya semata-mata karena saya pribadi mencintai keluarga besar persaudaraan sebelah PKB. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi pengajaran supaya kita menjadi akhlak yang baik, supaya adik-adik kita semuanya dan generasi kita penerusnya menjadikan manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Akhir kalam, usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.